Kita melakukan kegiatan ini berawal dari rasa keprihatinan akan sebuah kalimat gitu, minimnya rendah baca di kalangan anak-anak, terutama di masyarakat Indonesia gitu kan. Setelah itu kita melakukan observasi ke lapangan, ternyata permasalahannya bukan seperti itu gitu kan, letaknya bukan di sana. Ternyata rendahnya minat baca di tengah-tengah masyarakat itu karena minimnya akses buku bacaan itu sendiri. Inilah sepenggal kisah anak negeri yang menelusuri tempat terpencil, mendedikasikan diri untuk sebuah generasi. Ahmad Saripan, pria asal kampung Babakan Peluntas, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi ini, sudah 6 tahun berupaya meningkatkan kegiatan literasi di pedesaan terpencil. Gerakan Ahmad Saripan yang akrab disapa Ipong ini, diawali dari rasa prihatin akan rendahnya minat baca di kalangan masyarakat. Siang hari, pria kelahiran 1980 ini biasa membawa buku bacaan dan beragam alat tulis untuk anak-anak di pedalaman hutan pinus di Kampung Cimanggu, Desa Bantar Agung, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan Ipong disambut wajah bahagia anak-anak dan orang tua. Meskipun lapak baca ini terletak di tengah rimbunnya hutan pinus, anak-anak sangat antusias menerima buku bacaan yang dibawa Ipong. Tadi saya mengikuti dari pusat kota Sukabumi menuju Kampung Cimanggu yang berjarak sekitar 50 km dan berada di sebuah pelosok desa di tengah-tengah hutan pinus. Nah, Kang Ipong ini melakukan kegiatan distribusi atau apapun itu. Saya akan langsung menyapa Kang Ipong. Kang Ipong, selamat siang ya Kang ya. Selamat siang menjelang sore. Kang, sebenarnya kegiatan hari ini tuh apa sih Kang? Agenda kita hari ini yaitu membantu menyalurkan kebutuhan kegiatan belajar mengajar yang digagas teman-teman di Kampung Cimanggu di Kecamatan Jampang Tengah ini. Kita dari Sabumi Polintir sengaja datang ke sini mendukung kegiatan yang dilakukan teman-teman di sini. Terutama kita membawa bantuan alat tulis, alat gambar, dan whiteboard untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di sini. Selain distribusi logistik untuk literasi, ada kegiatan apa lagi Kang di lokasi ini Kang? Kebetulan kita hari ini ada interaksi dengan adik-adik di sini, yaitu mengenalkan lagi kita permainan tradisional zaman dulu mungkin, yaitu wayang dari daun singkong. Yang bahan-bahan bakunya mudah didapat di sekitar lokasi gitu kan. Jadi sekalian kita mengedukasi lewat media wayang singkong itu sendiri. Daun singkong sangat mudah didapatkan di desa ini. Permainan tradisional wayang singkong membuat anak-anak saling berinteraksi dan berkomunikasi. Mengunjungi warga di pelosok pedalaman Sukabumi ini merupakan aktivitas keseharian Ipong. Ini adalah impiannya sejak 2010. Namun baru pada pertengahan 2015, Ipong mulai bisa mendistribusikan buku bacaan di daerah terpencil. Ipong menamai kegiatannya ini Misi Ekspedisi Aksara. Untuk mencapai suatu wilayah di pelosok Sukabumi, berbagai rintangan harus ia lalui, mulai dari akses yang sulit, menyeberangi sungai, sampai masuk menembus hutan. Kegiatan kami itu dilakukan itu mulai dari tahun 2015. Pertama kita melakukan kegiatan itu kita dengan membawa buku gitu kan, datang ke pelosok-pelosok gitu kan, dengan sepeda motor gitu, kita melakukan lapak baca gitu. Setelah melakukan lapak baca kita bisa melihat
kita bisa melihat respon masyarakat terutama anak-anak tentang buku gitu kan, tentang buku bacaan. Jadi setelah kita melakukan LAPA, kadang kita langsung berkoordinasi dengan pemuda setempat, tokoh masyarakat setempat gitu kan, untuk menindaklanjuti apa perlu di sana didirikan langsung taman baca gitu. Menyandang status kabupaten terluas se-Jawa, Kabupaten Sukabumi memiliki 40 kecamatan dengan beragam permasalahan di dalamnya. Salah satunya adalah rendahnya literasi. Mendapatkan buku yang layak di daerah terpencil merupakan hal yang hampir mustahil. Pada 2015, Ipong mencetuskan program satu buku untuk satu anggota masyarakat Sukabumi yang disingkat menjadi Sabumi. Ipong membentuk komunitas Sabumi bersama para relawan lainnya yang mempunyai keprihatinan yang sama. Kondisi di pelosok Sukabumi itu terutama daerah-daerah terisolir tuh infrastruktur akses jalan terutama itu sangat susah gitu kan. Kadang kita harus mesti beresiko lah untuk mengunjungi satu wilayah itu gitu kan. Kita mesti menyeberangi aliran sungai gitu kan. Kalau musim hujan kadang si sungai nggak bisa kita seberangi gitu kan, karena air meluap gitu, naik gitu kan. Jadi ya istilahnya akses di pelosok itu benar-benar sangat susah untuk menembus ke sana gitu kan. Tujuannya sih hanya saya pribadi dan kawan-kawan ingin menjembatani anak-anak terutama di daerah-daerah terisolir itu untuk mendapatkan buku bacaan yang layak gitu untuk mereka baca gitu. Ipong bersama para relawan Sabumi melakukan observasi ke daerah terpencil di Kabupaten Sukabumi. Dari penjelajahan itu, Ipong menemukan rendahnya minat baca masyarakat bersumber pada minimnya akses terhadap bacaan. Berdasarkan data UNESCO, Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Namun setelah rutin membawa buku ke pelosok, Ipong menemukan minat baca masyarakat sebenarnya sangat tinggi. Sampai saat ini sih pandangan kawan-kawan Sabumi Volunteer itu mungkin sama ya gitu kan, berawal dari rasa keprihatinan gitu kan. Jadi mereka menyatukan persepsi, menyatukan visi gitu kan untuk bergerak dan berbuat gitu kan untuk generasi nanti gitu. Ipong kemudian mendirikan taman baca di pelosok desa dengan dukungan sejumlah pihak. Ipong memanfaatkan media sosial untuk menjaring dukungan dari berbagai komunitas. Tidak hanya komunitas lokal, gerakan Ipong dalam membangun taman baca dan aktivitas literasi pun sempat dilirik oleh warga Belanda dan Brazil. Para pegiat literasi dari mancanegara membantu Ipong untuk menyalurkan buku bacaan dan alat peraga pendidikan di sekolah panggung di pelosok Jampang Tengah. Para anak didik di sekolah panggung juga diberi pendidikan tentang geografi dunia. Mereka sih menurut saya sih minat baca mereka itu sangat tinggi gitu kan. Terbukti dengan kita beberapa kali melakukan ekspedisi membawa buku bacaan, membawa buku tulis, respon mereka sangat tinggi, antusias mereka terlihat jelas gitu di sana gitu kan. Dengan mau membuka buku untuk membaca gitu kan. Kadang ada yang meminta langsung gitu kan supaya buku itu tidak kita bawa lagi gitu kan. Dari situ kita bisa melihat gitu kan respon masyarakat di sana untuk buku bacaan itu sendiri. Dari permasalahan itu, dari kejadian itu kita langsung inisiatif untuk secepatnya kita mendirikan taman baca di sana. Menanggapi kegiatan literasi yang dilakukan Ipong, sosiolog dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik, Stisip Widyapuri Mandiri Sukabumi, Kantirina Rahayu berpendapat, literasi merupakan sesuatu yang sangat penting di tengah masyarakat. Dengan literasi, peradaban manusia akan berkembang. Pada dasarnya literasi itu adalah hal yang sangat penting dan berdampingan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Apalagi di era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi, maka tidak bisa masyarakat melepaskan begitu saja dari literasi. Nah, dengan adanya aksi sosial ini, tentu saja yang pertama menyambut baik dan yang kedua turut mensupport
mudah-mudahan terus bisa digiatkan dan ada solusi-solusi yang bisa diambil dalam rangka aksi sosial tersebut. Dengan literasi, manusia dapat berkomunikasi dengan baik untuk menyikapi dinamika kehidupan dan lingkungan sekitar. Sementara wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luas dengan infrastruktur yang masih minim, perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya, itu kondisi pendidikan ya, itu di Kabupaten Sukabumi itu ya masih perlu banyak perhatian. Artinya banyak aspek dari pendidikan, tidak sekedar membaca, menulis ya, itu yang perlu diperhatikan. Misalnya sarana infrastrukturnya ya, untuk pendidikan dasar itu apakah di desa-desa yang saya tahu itu hanya ada pendidikan dasar yang mungkin tingkat SD saja ya. Untuk sampai ke SMP apalagi SMA itu biasanya ada di ibu kota kecamatannya saja, dan itu pun jumlahnya tidak memadai. Ditambah dengan memberikan motivasi yang kurang. Celoteh anak-anak menghiasi udara pagi dalam perjalanan mereka ke sekolah. Sejak awal September 2021, Kabupaten Sukabumi turun status PPKM ke level 2 dan sekolah pun kembali dibuka. Di lereng Gunung Sunda, berdiri kokoh sebuah bangunan permanen sekolah gratis yang dimanfaatkan masyarakat kampung Pangkalan Desa Pandaasi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Sekolah ini berdiri setelah hadirnya Ipong yang mengedukasi masyarakat melalui taman baca. Sebelum menjadi sekolah gratis dengan bangunan kokoh seperti saat ini, Ipong memulainya dengan membuat taman bacaan berukuran kecil. Pada 2017, Taman Baca mulai berubah bentuk menjadi sekolah gratis yang terbuat dari bambu, dibangun secara swadaya oleh masyarakat kampung Pangkalan. Di sekolah bambu inilah, masyarakat kampung Pangkalan aktif melakukan kegiatan literasi dan beragam kegiatan masyarakat. Mulai April 2021, sekolah bambu bertransformasi menjadi sekolah gratis dengan bangunan permanen yang terdiri atas 3 ruang kelas. Cerita awal sekolah gratis itu berawal kita datang ke sana berkunjung, ya itu tadi kita datang ke satu kampung mendirikan taman baca, terus kita melihat kampung sebelah gitu kan dengan mungkin kondisi yang sama, dan kita melakukan pendekatan ke tokoh pemuda, tokoh masyarakat di sana untuk melakukan sebuah program di sana gitu kan, yaitu mendirikan taman baca di sana gitu kan. Berawalnya sih kita datang ke sana mendistribusikan buku bacaan, mendirikan taman baca. Setelah itu ada respon dari masyarakat gitu kan, karena emang mungkin permasalahan akses pendidikan, akses ke sekolah itu jaraknya jauh. Terus kita berinisiatif dengan kawan-kawan untuk mendirikan sekolah di sana gitu kan, dan alhamdulillah nyampe sekarang masih berdiri gitu. Sebelumnya, menyadarkan warga kampung akan pentingnya pendidikan merupakan tantangan sulit bagi Ipong dan teman-teman. Stigma bersekolah itu mahal dan lokasi fasilitas pendidikan yang jauh membuat anak-anak di kampung Pangkalan tertinggal di bidang pendidikan. Putus sekolah merupakan hal yang lumrah di kampung ini. Sekolah gratis ini tidak akan ada sebetulnya kalau misalnya tidak ada peran masyarakat, karena di sini yang paling vital itu adalah masyarakat setempat. Karena dari masyarakat untuk masyarakat begitu. Kampung Pangkalan dari dulu sampai hari ini kami sangat tertarik di sana itu karena nilai
gotong royongnya itu masih tinggi begitu. Ketika kami ingin mendirikan sekolah gratis pada waktu itu direspon dengan cepat oleh masyarakat dan langsung pembangunannya pun itu kan langsung swadaya masyarakat, dibantu gotong royong. Ada yang membantu ngasih bambu, ada yang ngasih paku, materi alat atau bahan-bahan material lain sebagainya. Terciptanya taman baca hingga sekolah gratis di Kampung Pangkalan merupakan solusi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, mengentaskan buta aksara, dan menumbuhkan minat baca. Sasarannya tidak hanya anak usia dini, tapi juga pemuda dan orang tua. Dan bahkan di sana masih banyak masyarakat yang buta huruf begitu. Masih banyak yang buta huruf. Nah, hadirnya sekolah gratis hari ini, Kang Ipong itu memberikan fasilitas pendidikan yang layak untuk masyarakat setempat di sana menjadi lebih baik. Secara taraf ekonomi, tingkat pendidikan juga masih jauh dibandingkan sekarang. Alhamdulillah sekarang adanya fasilitas sekolah gratis yang kita dirikan, yang dibantu oleh Kang Ipong, itu menjadi solusi untuk masyarakat begitu. Itu menjadi solusi, kita memberikan rangsangan yang sangat baik terhadap mereka, terhadap tingkat kesadaran pendidikan dan minat baca yang baik di masyarakat setempat. Manfaat gerakan literasi yang dibawa Ipong dirasakan oleh Fitri. Perempuan asal Kampung Pangkalan ini aktif memanfaatkan sarana literasi sejak 4 tahun lalu. Selain berhasil menjadi pengajar di taman kanak-kanak dan madrasah, Fitri juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tapi berkat adanya taman baca, adanya bantuan dari kakak-kakak di sini, mengajarkan banyak sekali hal, banyak sekali pelajaran ke saya pribadi. Udah berapa tahun ya, dari dulu mungkin 4 tahun lebih kayaknya ada. Dari situ saya belajar buat tampil di depan, buat tampil baca puisi, teater dan sebagainya. Akhirnya saya juga kan sekarang berani ya buat mengajarkan ke anak-anak gitu, buat berbicara depan anak-anak ya, karena belajar dari situ. Bermanfaat sekali bagi saya pribadi, sangat bermanfaat. Kalau saya gak belajar dari kakak-kakaknya mungkin gak bisa buat kayak gini, gak tahu apa-apa, mungkin main-mainnya ya di sini-sini aja. Akhirnya saya bisa sekarang kuliah juga berkat bantuan dari kakak-kakak di sini, bisa kenal banyak orang lah. Tak hanya Fitri, Regita, warga Kampung Pangkalan lainnya juga merasakan betul manfaat gerakan Ipong untuk mengembangkan sumber daya manusia yang lebih terdidik sekaligus meningkatkan taraf ekonomi. Respon setelah ada sekolah di sini, alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus, antusias. Gak ada satu anak pun yang gak sekolah di sini. Dan mereka sangat bersyukur karena ada teman-teman yang peduli akan pendidikan di daerah sini. Di malam yang lengang, ada kegiatan yang berbeda dari sudut dapur mungil milik Asep, warga Citamiang, Kota Sukabumi. Pagi harinya, dengan sepeda motor tua,
Asep membawa nasi uduk dagangannya ke pusat kota Sukabumi. Tetapi selain nasi uduk, Asep juga membawa sejumlah buku. Asep berjualan nasi uduk di Jalan Maya Wati ini sejak 2016. Yang membuat lapaknya berbeda dari lapak lainnya, lapak Asep juga menyediakan buku-buku untuk dibaca para pembelinya sambil menikmati sarapan. Terkadang Asep berinteraksi dengan pelanggannya, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sepulang berjualan, anak-anak sudah menunggu di rumah Asep yang diubah menjadi rumah baca. Anak-anak di rumah ini memilih membaca buku sebagai penyeimbang agar tidak kecanduan gawai. Salah satu kegiatan literasi yang saya lakukan itu yang pertama saya membuka rumah baca di wilayah tempat tinggal saya. Kemudian juga sebagai kegiatan selanjutnya saya membuka ontel pustaka. Selain itu juga berhubung saya berjualan, jadi saya berusaha memasukkan buku untuk mendisplay buku supaya kegiatan literasi ini bukan hanya sekedar di kegiatan baku literasi, juga di tempat saya berjualan juga saya memasukkan kegiatan literasi itu. Oke, semuanya setuju? Siap menyimak? Asep merupakan anggota komunitas Sabumi yang diprakarsai Ipong. Sekitar 170 buku yang dikoleksinya pun didapatkan Asep dari komunitas Sabumi. Selain kegiatan membaca, Asep juga sering memberi edukasi kepada anak-anak tentang bencana alam dan mendongeng. Kami menginginkan sih perubahan itu diawali dari lingkungan sekitar dulu gitu kan. Ya di area rumah kita dulu gitu kan. Kita nggak mau kita bergerak di luar, menggaungkan minat baca untuk masyarakat, tapi di sekitar rumah kita tidak perhatikan. Kegiatan literasi untuk meningkatkan minat baca anak-anak tidak hanya dilakukan Asep di rumah. Di waktu luang, Asep berkeliling dengan sepeda ontelnya, menawarkan buku-buku untuk dibaca. Membawa satu tas yang terisi penuh beragam jenis buku bacaan, Asep biasanya menuju ke pusat-pusat keramaian. Sesampainya di alun-alun Taman Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Asep membuka lapak bacanya. Kegiatan ontel pustaka yang sudah berjalan hampir 6 tahun ini berlangsung sejak pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Dari lapak ontel ini secara umum kita istilahnya kampanye mengingatkan kepada masyarakat bahwa pentingnya buku dalam kehidupan sehari-hari dan membudayakan buku untuk dijadikan bagian daripada kehidupan sehari-hari. Karena buku itu masih menjadi modal utama dalam dunia pendidikan. Walaupun di era gadget yang sekarang ini tetap menjadi primadona orang-orang untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan teliti dan bisa dipercaya. Ipong berharap buku dapat hadir langsung di hadapan warga pelosok, karena sesungguhnya warga kampung memiliki minat baca yang tinggi. Pesan dari saya sih istilahnya masyarakat itu sangat-sangat menunggu gitu kan program-program berbagai pihak untuk bisa mendatangkan buku ke hadapan mereka langsung gitu kan. Jadi kalau untuk menunggu masyarakat di pelosok datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan itu sungguh tidak mungkin. Jadi kami berharap sih buku-buku sendiri yang bisa datang hadir langsung ke hadapan mereka. Saya yakin, saya percaya bahwa selama ada kehidupan, ada interaksi, itu manusia itu tidak akan berdiam diri. Ketika ada aksi,
pasti nanti ada reaksi. Nah, di sanalah ketika aksi-aksi yang dibawa oleh komunitas itu, pasti nanti ada respon. Dampaknya apa ini? Waduh, ini sampai, maaf mungkin dari komunitas tertentu sudah sampai menyentuh di sini. Pastilah yang diharapkan ada sebuah perubahan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya pasif menjadi aktif. Ipong dan teman-temannya berharap gerakan literasi yang mereka rintis mampu menjawab permasalahan pendidikan dan sosial di masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi, ia berharap literasi dapat membekali masyarakat dengan kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi secara cerdas. Menumbuhkan budaya membaca merupakan salah satu cara untuk mewujudkan generasi yang unggul. Buku dapat menjadi teman untuk membantu memecahkan beragam persoalan kehidupan.